Tapi abis diruqyah itu, beberapa jam setelahnya selalu balik lagi kayak gitu. Si bayinya ini tuh gak mau minum ASI lagi. Sampai akhirnya si Rina ini mimpi. Di mimpinya ini si Rina tuh ngeliat ada sosok cewek lagi jongkok di depan adik bayinya dia yang lagi tidur. Rambutnya tuh panjang nutupin mukanya. Posisi adik bayinya dia ini tuh lagi tidur di ruang tamu. Soalnya di rumah itu tuh cuma ada satu kamar, dan itu ditempatin sama adik laki-lakinya yang kelas 2 SD. Nah besokannya si Rina langsung cerita tentang mimpinya dia semalam itu ke bapak ibunya. Abis itu bapak ibunya ini langsung kayak pengen tahu nih sebenarnya apa nih yang terjadi sama si bayi ini. Akhirnya setelah 3 mingguan abis denger mimpinya si Rina, bapak ibunya tuh mutusin buat pergi ke orang pintar. Awalnya yang pergi tuh cuma bapak sama ibunya, sama adiknya yang bayi. Tapi tiba-tiba Rina tuh di situ pengen banget buat ikut. Akhirnya sekeluarga lah mereka pergi. Nah, lokasi tempat orang pintar ini tuh di daerah Saguling, dan kebetulan orang pintar ini tuh masih saudara jauh bapaknya. Sebut aja si orang pintar ini namanya Mang Ujang. Sesampainya di sana, bapaknya ceritain semua yang terjadi, sampai akhirnya si Rina nih disuruh duduk hadap-hadapan sama Mang Ujang. Di situ Rina disuruh duduk kepisah sama keluarganya. Abis itu si Rina tuh disuruh merem gitu. Terus ditanya, ada yang bisa kamu lihat nggak? Dijawablah sama Rina, enggak, cuma hitam aja. Abis itu Mang Ujang tuh langsung kayak ngidupin rokoknya. Terus dia megang kepalanya Rina, terus sambil bilang, coba merem lagi, santai aja, nggak usah tegang. Di situ diturutin tuh sama si Rina. Abis itu si Rina merem, dan tiba-tiba si Rina nih ngeliat kalau dia tuh ada di tengah rumahnya di daerah Ciranjang. Nah di situ si Rina nih disuruh buat ngiterin rumah, mulai dari dapur, terus kamar, tapi nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi pas Rina masuk ke kamar mandi, ternyata di pojok kanan deket pintu masuk tuh ada cewek berdiri, rambutnya panjang nutupin muka, dan posisinya si cewek ini tuh ngebelakangin Rina. Terus Mang Ujang tuh bilang, sekarang udah ketemu kan Neng? Terus habis itu dia nyuruh si Rina buat nanyain si sosok cewek ini tuh siapa dan tujuan kesini tuh mau apa. Ya udah tuh langsung ditanya sama Rina. Tapi si sosok cewek ini tuh kepalanya bener-bener nunduk terus. Dan ternyata usut punya usut, ternyata cewek ini tuh ngikut dari tempat bidan waktu ibunya Rina lahiran. Terus Mang Ujang tuh di situ nyuruh Rina buat nyeret cewek ini buat dibalikin ke tempat asalnya. Akhirnya dipegang tuh rambutnya sama si Rina di situ. Terus keseret, tapi di tangan tuh bener-bener gak kerasa apa-apa nih, tapi bener-bener keseret si cewek ini. Cuma si sosok ini tuh bener-bener diem aja, gak berani ngelawan. Sampai akhirnya sampai di tempat lahiran ibunya ini nih di bidan. Terus didoronglah si cewek ini sampai jatuh ke bawah sungai. Abis itu si Mang Ujang bilang, coba cari di sana ada siapa tahu ada ibu kamu atau adik bayi kamu. Langsunglah dicari sama Rina, sampai akhirnya dia ngeliat di teras rumah bidan itu ada sosok yang mirip ibunya lagi berdiri. Terus disamperin lah sama Rina di situ. Dan di situ si Rina langsung ngajak balik ke rumahnya dia tuh si ibunya. Sesampainya di rumah, dia bilang sama sosok itu, ibu diem di sini dulu ya, jangan kemana-mana sampai dia balik lagi. Sosoknya juga nurut-nurut aja tuh di situ, ngangguk-ngangguk. Nah, balik lagi lah si Rina nih ke tempat tadi di mana si ibu ini lahiran, di bidannya itu. Tapi di situ si Rina nih malah ngelihat sosok yang mirip sama ibunya lagi. Bedanya dia tuh sambil gendong adiknya si Rina yang masih bayi. Disamperin tuh sama si Rina, ditanya lagi kalau dia tuh ibunya si Rina atau bukan. Udah ditanya 2 kali, dia ngangguk-ngangguk. Tapi pas ketiga kalinya si Rina nanya, tiba-tiba sosok itu tuh berubah jadi serem banget. Posisi dagunya tuh ada di posisi pipi, jadi dagunya tuh kayak geser ke pipi gitu. Mukanya tuh agak hancur, terus banyak darah. Di situ Rina shock banget. Dan posisinya itu kan sosok itu lagi gendong adik bayinya si Rina kan. Terus Rina bilang lah sama dia, bisa balikin adik bayi aku nggak? Tapi dia nggak mau. Si bayinya ini tuh malah makin dieratin gitu di gendongannya. Terus si sosok ini tuh sambil bilang kalau dia tuh mau adik bayinya, sambil senyum-senyum gitu. Di sana Rina bener-bener marah banget, kayak kesel banget karena adik bayinya tuh diambil secara paksa. Terus dia langsung pergi ke rumah sambil gendong adik bayinya itu, dia rebut. Terus dia serahin ke sosok ibunya itu yang dia suruh tunggu tadi. Dan setelah itu dia ngajak sosok ibunya tuh buat balik ke tubuhnya dia. Dan ternyata Muibi, si arwah ibu sama adik bayinya itu
itu tuh dibawa sama sosok yang serem tadi, yang berubah tadi itu. Dan singkatnya sekarang Rina sama sosok ibu yang ngegendong adik bayinya itu udah nyampe di rumah Mang Ujang. Di situ Rina bisa ngeliat badan ibunya yang lagi ngegendong adik bayinya juga. Dan abis itu si Rina langsung masuk ke rumah Mang Ujang. Dan si Rina langsung bisa ngeliat badannya dia lagi kan, yang lagi merem sambil duduk. Di situ dia langsung masuk lagi ke badannya sendiri sambil ngucapin assalamualaikum. Berarti si Rina ini di umur 6 tahun dia udah rogo sukmo. Iya bener. Wah gila sih. Gue tuh masih gak habis pikir sama orang-orang, anak-anak ya terutama, yang udah sering banget ngalamin kejadian horor dari dia masih kecil. Iya. Waktu pas dia kecil aja dia udah ngalamin sebanyak itu, udah jadi indigo lah kasarannya. Lu bisa bayangin gak sih orang-orang yang dari kecil udah indigo, terus sekarang dia udah terbiasa sama hal kayak gitu, udah diteror sama makhluk halus dari kecil. Kabarnya kayak gimana sekarang ya mereka?